Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang korelasi person product moment. Jadi korelasi person ini kita biasanya digunakan untuk mencari hubungan antara dua variabel, yaitu variabel bebas dan variabel terikat, variabel dependent sama independent. Oke. Nah, ini ada beberapa kasus yang nantinya kita akan coba pelajari. Ini ada soal seperti ini, apakah ada korelasi antara produk dengan penjualan? Nah, ini nama konsumennya, ini produknya, terus kemudian ini adalah penjualannya. Nah, di sini kita harus mengetahui dulu mana yang termasuk dalam kategori variabel bebas, mana yang termasuk dalam variabel terikat. Kalau kita lihat, berarti produknya ini adalah disebut sebagai variabel bebas, kemudian penjualannya ini adalah sebagai variabel terikat. Karena variabel bebas ini akan mempengaruhi variabel terikat. Oke, ini ada produk X dengan nilai ini yang ada pada tabel, kemudian penjualan Y yang ternilai pada tabel. Nah, untuk perhitungannya cukup sederhana, ya. Kita pertama-tama kalau ini menghitung dengan manual ada dua proses ya. Ini nanti kita akan pelajari. Yang pertama kita akan menghitung dengan manual. Kemudian yang kedua kita menggunakan RStudio untuk menghitung korelasi person. Oke, langkah awalnya kita harus mengkuadratkan nilai X kuadrat. Ini kuadratin semua. Y kuadrat dikuadratin semua. Kemudian di sini adalah sum jumlahnya, ya. Kemudian kita juga mengalihkan X kali Y-nya. Jadi X kuadrat ini kan 90 kali 90, 98, berarti 9 kali 8 kali 98. Kemudian ini total ketemunya 95265. Kemudian ini juga di total sama. Kemudian yang terakhir ini kolom terakhir X kali Y, berarti X kali Y. Untuk perumusannya adalah rumus statistik person product moment, ya, itu adalah seperti tertera pada gambar ini ya, rumusannya. N kali sigma XY dikurangi sigma X yang tadi, sigma X-nya itu yang tadi, ya, kali sigma Y. Nah, kita harus tahu dulu, ya, ini tadi R-nya itu adalah koefisien korelasi person, R-nya ya, X-nya variabel bebas, independen, yaitu produknya, Y-nya variabel terikat, independen, yaitu penjualnya, N-nya adalah jumlah sampel yang diteliti. Hasil perhitungannya, ya, ini berarti kita bisa gunakan pakai kalkulator ya. 10 kali 9757 kurangi sekian, kemudian diakar, ya. Nanti bisa kalian coba untuk di perhitungannya secara manual ataupun nanti dengan menggunakan RStudio-nya. Nah, ini mencakup hasil R X, Y-nya adalah 0,9661. Oke, baru kita tafsirkan bahwa kalau nilai rentang 0,76 sampai 0,99 ini disebut dengan berarti memiliki korelasi yang tinggi. Kalau 101 ya, itu berarti memiliki korelasi yang sempurna. Di bawah itu cukup, sampai 50 itu cukup, ya. Tapi kalau kita melihat perhitungan seperti ini, kita sudah bisa menyimpulkan bahwa ini termasuk ada hubungan. Jadi ada hubungan antara variabel X tadi, produknya, dengan Y-nya tadi. Maka disimpulkan seperti ini. Berdasarkan hasil perhitungan di atas, koefisien korelasi antara variabel produk dengan penjualan sebesar 0,961, maka kita bisa mentafsirkan bahwa terdapat korelasi yang sangat kuat. Nah, untuk memahami ini lagi ya, korelasi produk moment, kita akan coba dengan menggunakan RStudio. Oke, perhatikan ya. Ini berarti kalau kita mau menggunakan RStudio untuk menguji korelasi tadi produk E dengan penjualan Y. Nah, pertama yang kita lakukan adalah pastinya kita buka program R-nya dulu ya. Jadi RStudio kita buka.
atau langsung dari contoh ini aja deh ya. Nah, langkah pertamanya kita berarti lihat di bagian environment-nya. Terus kita pilih yang format yang kita sudah tuliskan. Misalkan format yang kita tuliskan itu bentuknya Excel, berarti ini formatnya Excel. Ya. Nah, ini adalah URL-nya atau ini alamat URL-nya, tapi kalau kita mau pakai data yang sudah kita buat, berarti kita browse. Terus yang di download itu ini ya, uji korelasi yang sudah saya buat. Ketika diklik ini nanti akan muncul ya, klik tadi terus import, muncul nanti seperti ini ya, produk penjualan. Nah, ini yang harus kalian lihat, ini adalah uji korelasi, nama filenya. Jadi nanti ketika memanggilnya juga sama, ini juga uji korelasi. Nah, terus langkah selanjutnya kita mengetik perintahnya, yaitu di bagian yang konsolnya ini ya. Nah, ini ya, kita hanya mengetik seperti ini ya. Korelasi boleh nanti ditulis ya, core. Nah, sampai muncul tanda core terus t-test. Oke ya. Terus kemudian kita lihat, kita munculkan di sini nama file yang tertera di sini, ya kan? Kalau tertera di sini kan namanya filenya uji korelasi, berarti kita uji. Nah, ini ya, uji korelasi. Sampai sini masih paham ya? Terus tanda dolar, shift ya, 4 seperti ini. Baru ini muncul produk X dan produk Y-nya. Berarti kita klik produk X-nya dulu. Oke ya, klik sampai sini. Sampai sini masih paham ya? Oke, masih paham. Terus berikutnya kita kasih tanda koma. Terus sama juga, ketik uji korelasi. Ya, ini lebih enaknya memang kalau ada langsung praktek, gampang nanti kalau langsung praktek. Terus shift, kemudian tadi sama shift kita pencet 4 untuk memunculkan tanda dolar itu ya. Terus penjualan Y. Terus terakhir ya, ini kita munculkan nilai tetap sama, koma, terus kemudian metodenya, metode. Nah, ini sudah muncul metode sama dengan, terus karena ini korelasi persen ya, maka ini strip 2 sini person, kemudian enter ya. Nah, ini cara bacanya gini ya, sebenarnya mudah cara bacanya ya. Jadi sampel estimasinya itu berkorelasinya 0,960973. Nah, ini menandakan bahwa apa? Ada hubungan nggak? Ada ya. Jadi ada hubungan. Hubungannya apa? Tadi kriterianya apa? Sangat kuat. Jadi sangat kuat tadi yang tadi dibacakan itu berapa? 0,75 0,76 sampai 0,99. Itu adalah korelasi sangat kuat. Ya, berarti kalau 100% berarti korelasinya sempurna. Kalau 0,76 sampai 0,55 tadi ya, itu berarti korelasi cukup gitu ya. Seperti itu. Nah, kalau kita mau tadi ya, perhitungan yang tadi kita mau ingin ngecek ya, apakah benar apa enggak. Nah, gini kita bisa juga ya. Ini saya hapus dulu semuanya. Saya hapus. Ini saya hapus. Nah, kita coba ya. Langkah pertamanya kita buat filenya kan. File. Nah, ini jangan uji korelasi, data aja ya, data. Save. Nah,
Nah, terus yang kita lakukan apa? Pertama kita file. Kalau kita mau buat new script atau new project ini, tapi kita pakai script aja, R script. Nah ini hilang ya. Artinya ya kita kalau mau buat yang apa pengerjaan yang kita sudah lakukan, kita tinggal geser-geser aja. Ini seperti ini ya. Terus langkah berikutnya ngapain? Kita klik yang ini kayak tanda ini ya. Kita karena tadi formatnya Excel ya Excel. Nah ini kalau URL kita pakai URL tapi kita pakai browse. Klik data. Kemudian tunggu dulu sampai muncul seperti ini, baru diimport. Kita lihat dulu nih. Ya, ini sudah checklist semua ya. Open data viewers itu sama first row as names itu udah semuanya. Nah, nanti kalau ada tanda merah berarti kita perlu upgrade sebenarnya. Ya, tapi kalau kita nggak ini ya nggak apa-apa. Ya. Ini tadi ini karena udah setahun yang lalu ini jadi nggak perlu diupdate untuk program R-nya. Oke, terus kemudian baru masih ingat gak langkahnya? Core. Tuh, kok enggaknya ini. Core.tts ya. Terus kita panggilnya apa? Data ya. Data namanya kan data itu. Ini ya. Jangan pilih data yang tadi ya, pilih data yang bentuknya seperti ini. Kita ulangi lagi. Karena ada date gitu kan. Nah, pilih yang ini nih. Ini menandakan bahwa ini tabelnya. Data terus tadi apa? Tanda dolar. Terus X. Terus koma ya tadi ya. Koma. Terus data lagi. Terus dolar. Y. Koma lagi. Terus apa lagi? Masih ingat? Enter, belum enter dong. Apa tuh? Berarti kita pilih apa? Sebelum persen. Ada yang ingat? Kan baru banget. Sebelum persen. Karena ada korelasi lagi kan? Ya. Kalau kita lihat ya korelasi dulu baru metode terus persen. Berarti kita tulis di sini metode sama dengan terus apa? Tadi masih ingat gak? Ya memang harus ini ya apa? Kalau nggak ini berarti kalian bisa lihat aja nanti. Persen. Ya.